Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Prima Elektronik Multitalenta Teknik. Untuk kali ini saya akan berbagi video mengenai pengobatan herbal untuk pengobatan penyakit jantung koroner dan juga penyakit gatal-gatal di kulit, terutama khususnya di kaki. Dan ini kita tampilkan bahan-bahannya. Nah, cukup sederhana, cukup mudah, murah, meriah. Ini sangat mudah didapat ya. Cuma bahannya ini daun pepaya yang masih muda yang ada di pucuk itu. Ini bahannya banyak ini di tempat Anda. Terus kemudian ini daun kelor. Daun kelor ini juga ambil yang masih muda saja. Ini juga insya Allah mudah didapat, ini banyak di banyak tempat. Kalaupun di tempat Anda nggak ada, beli saja di pasar, sudah banyak sekarang yang jual daun kelor itu. Dan harganya pun cukup murah, tidak mahal. Jadi sangat layak terjangkau dan layak dikonsumsi. Terjangkau untuk semua kalangan ini. Jadi nggak tergantung profesi Anda apapun, bisa ini kalau cuma mendapatkan ini. Harganya cukup murah juga. Kemudian prosesnya dari kedua bahan ini kita pilah, kita ambil beberapa sisir saja untuk daunnya, kemudian kita cuci seperti ini. Ini kita cuci di air yang bersih, di air mengalir. Ini kita, jadi memudahkan proses pencucian itu di air mengalir ya. Kalau bisa ini ini pakai seperti saringan ini. Ini jadi tempatnya tempat yang bisa menyaring agar yang dicuci itu tidak ikut kebuang bersama air. Jadi yang terbuang cuma airnya saja, daunnya tetap bisa tercuci. Cuci sampai bersih ya, dibilas, diputer-puter itu sampai bersih. Terus kemudian prosesnya kita godok menggunakan panci stainless. Ini prosesnya akan kita godok di panci stainless ini. Jadi usahakan kalau menggodok jangan di panci aluminium ya, untuk proses jamu pengobatan ini. Pakai media penggodokan, tempatnya itu panci stainless. Sebenarnya yang bagus dari dari kuali yang tanah liat itu, cuman untuk mendapatkan kuali di zaman sekarang juga mungkin di tempat Anda susah ya. Tapi kalau ada di tempat Anda, usahakan pakai kuali juga nggak apa-apa. Terus ini kita takaran airnya untuk bahan segini, nanti kita hitung itu. Ini kurang lebih 4 gelas airnya. Ya. 4 gelas air yang gelas biasa ini. Dua gelas, tambah lagi 3 gelas, tambah 1 lagi, 4 gelas. Ini nanti digodok, disisakan sekitar 2,5 gelas sampai 3 gelas maksimal. Jadi prosesnya seperti itu. Terus kita hitung untuk daunnya. Daun pepayanya kurang lebih segini ini. Kita pisahkan dulu dari daun kelor ya. Daun kelornya kurang lebih ada 3 genggam mungkin. Itu. Ini daun pepayanya
berapa helai? Kita hitung. Ini 3 atau 4 helai ya. Tuh. Nah, kita remes-remes, kita potongi ya itu. Jadi biar enggak utuhan, tidak utuh, kita remes seperti itu. Itu nanti untuk daunnya bisa dikonsumsi, kalau untuk Anda yang mau bisa dimakan juga itu. Dibikin pecel apa, campuran apa, kalau mau dimakan daunnya juga nggak apa-apa. Itu pun juga masih bagus buat kesehatan tubuh. Tapi nanti yang di sini intinya utamanya yang kita ambil airnya kan, yang kita butuhkan itu. Daun pepayanya 3 sampai 4 helai. Terus itu daun kelor. Ya. 1 genggam penuh, tapi penuh loh ya, penuh. Jadi kalau genggamannya kecil mungkin 3 genggam, tapi kalau kita genggam banyak segini itu 1 genggam penuh masih. Nah, itu ada yang tersisa, terjatuh, ya itu kita masukkan lagi. Cukup 2 bahan ini saja, nggak usah ditambahin apa-apa. Ini untuk yang kenapa saya membuat, kita nyalakan kompor dulu ya. Nah, kenapa saya membikinkan video semacam ini, tutorialnya? Karena begini saudara-saudara, untuk 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Ramadan tahun yang lalu, saya sendiri ini ya terkena serangan jantung koroner, akhirnya masuk ke rumah sakit juga. Jadi opnam sampai beberapa hari di rumah sakit. Dan saya tergolong pasien yang bandel ya saudara-saudara. Jadi saya ini termasuk pasien yang bandel karena apa? Untuk setelah pulang dari rumah sakit itu, kontrol pertama pun saya sudah tidak mau balik ke rumah sakit. Dan setelah 4 bulan berikutnya saya kembali merokok. Nah, kembali merokok. Jadi sampai hari ini, sampai detik ini, tapi ini ya rahasianya di sini. Saudara-saudara, ini jamu itu. Jadi saya rutin mengkonsumsi jamu ini sekitar 3 hari atau 2 kali seminggu lah. Jadi enggak untuk setiap hari. Cuma kalau untuk pengobatan yang serius mungkin harus dikonsumsi 1 hari 2 kali ya minimal. Itu pengobatan serius. Tapi kalau untuk menjaga yang pernah terkena serangan jantung koroner, untuk menjaga saja, maksudnya biar tidak terjadi seperti itu lagi. Biar pembuluh-pembuluh darah yang ada di sekitar jantung itu bagus, ini kita bikin ramuan herbal semacam ini. Tapi ya rasanya pahit, saudara-saudara pun harus betah. Ya gimana lagi, mau tidak mau itu. Jadi mau tidak mau ya rasa pahit itu harus ditelan demi kesembuhan, demi kesehatan kita. Ini kita tunggu sampai umup gitu. Sampai mendidih bahasa Indonesianya. Sampai mendidih. Ini untuk supaya cepat mendidih kita kasih tutup ya, enggak apa-apa. Kita tutup biar cepat mendidih. Kalau enggak ditutup nanti mendidihnya lama. Biar cepat mendidih kita tutup. Kita kasih tutup. Kalau bahan dari tutup ini aluminium enggak apa-apa. Yang penting tempat untuk menggodoknya ini jangan dari aluminium. Tapi kalau untuk sekedar menutup tidak apa-apa. Ini sampai mendidih. Ini untuk proses mendidihnya, ini biasanya memakan waktu kurang lebih
sekitar 15 sampai 20 menit ya. Jadi untuk proses mendidihnya ini memakan waktu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Itu yang selama ini saya lakukan dan saya sudah mengamati, saya konsumsi rutin itu seperti itu. Jadi proses mendidihnya itu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Yang jadi uap itu nanti sekitar 1 gelas. Itu jadi uap. Nah, yang kita konsumsi itu yang air yang masih ada di panci tersebut. Ini kelihatannya sudah mendidih ya. Ini tadi videonya saya jeda menunggu mendidih. Itu sudah plekutuk airnya. Nah, kalau sudah mendidih kayak gini kita aduk bolak-balik ya. Itu airnya juga mulai berubah warna. Ini airnya, air jamu kita yang tadinya bening jernih sekarang sudah berubah warna menjadi hijau ke kuning-kuningan atau kuning ke hijau-hijauan ya ini. Nah, ini kita aduk aja pakai sendok yang stainless, nggak apa-apa. Ini sudah rutin saya konsumsi, saudara-saudara. Jadi sudah saya buktikan kepada diri saya sendiri, insya Allah tanpa efek samping. Ini malah efek sampingnya jadi sehat karena ini bahannya juga bahan-bahan alami. Ini pun daunnya sering saya makan ya ini. Kalau sudah itu daunnya ini saya makan. Jadi nggak pernah saya buang. Ini daunnya tetap saya makan, saya konsumsi. Jadi kita mendapatkan dua manfaat. Yang pertama, manfaat ini dari airnya ini, air jamunya ini. Nah, itu manfaat dari air jamunya ini yang pertama. Yang kedua dari daunnya. Jadi daunnya ini walaupun sari-sari vitamin yang terkandung di dalamnya itu, sari-sari mineral juga yang terkandung di dalamnya sudah larut menjadi satu di air, tapi kan masih ada yang tinggal di situ. Jadi kita tidak biarkan sedikit pun tersisa. Itu kalau saya langsung saja juga saya makan. Nah, kemudian untuk cara mengonsumsinya ini setelah mendidih kita sisakan sekitar 2,5 gelas sampai 3 ya, kita kira-kira. Ini biarkan mendidih sekitar menghilangkan airnya itu kurang lebih 1 gelasan yang jadi uap. Ini kan kelihatan uapnya itu. Setelah kurang lebih menjadi 2,5 gelas atau 3 gelas, kita matikan kompor. Nah, ini cara mengkonsumsinya, biarkan, nah ini penting ini, biarkan air ini menjadi dingin, air jamu ini menjadi dingin dengan sendirinya. Jadi bisa kita buka seperti ini, bisa kita tutup. Ini akan kita minum sampai dia benar-benar menjadi dingin sendiri tanpa pendinginan yang lain. Jadi dibiarkan dia itu menjadi dingin secara alami. Jadi biarkan seperti ini sampai menjadi dingin, baru itu nanti bisa kita minum. Dan daunnya bisa kita konsumsi, kita makan, baik daun kelor ataupun daun pepayanya. Itu sangat sehat untuk badan kita, untuk tubuh kita. Demikian video tutorial kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kesehatan kita semua, untuk kebaikan kita semua. Dan jangan lupa like and subscribe-nya untuk saudara-saudaraku semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.